ada yang sudah divaksin malah meninggal. Nah, ini meninggalnya karena apa? Ini harus dijelaskan. Apakah karena komorbid itu? Kan ada batasan yang bisa divaksin. Ini perlu dijelaskan Pak Menteri yang sebagai Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya. Kita senang melihat perkembangan-perkembangan yang disampaikan di kertas ini, materi ini. Tapi tentunya kita lebih senang yang apa adanya dibandingkan yang di kertas bagus banget, tapi di lapangan tidak sesuai apa yang disajikan. Di luar milik pemerintah. Ini sampai sudah siap begini, ini luar biasa sekali. Tapi Pak Menteri sih belum sampaikan kepada kami. Kami cuma mendengarnya selalu melalui pemberitaan ini. Padahal setiap kali kami duduk di sini, kami suka tanyakan lengkap, bahkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana lengkap kami tanyakan. Tapi selalu seperti ini. Ini perlu dijelaskan juga oleh Pak Menteri, karena kami belum disampaikan. Sementara Bio Farma sudah seperti ini. Ini kan pasti kan sudah duduk bersama ya untuk bicarakan. Tidak mungkin ini Bio Farma bisa bikin materi seperti ini. Ini pelaksanaan sampai pelaksanaannya sudah sangat jelas seperti apa ini pelaksanaannya. Tapi kami belum disampaikan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Pak Menkes yang saya hormati, Pak Ibu Menaker, Pak Munardo dari Satgas Covid, Ketua Kadin, dengan Wakil Ketua Apindo, Ibu Penny dari BPOM yang saya hormati. Pertanyaan saya atau masukan yang akan saya sampaikan lebih banyak ke Kementerian Kesehatan. Hari ini tepat 63 hari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya Pak Munardo ya. Jadi sejak vaksinasi perdana pada tanggal 13 Januari 2021, kita sudah masuk pada vaksinasi tahap 2 dengan target sasaran yang sudah lebih luas, yaitu pekerja publik dan lansia. Sementara bukan sekedar informasi, di bawah yang saya amati masih banyak kendala. Ada 5 yang saya catat di sini. Pertama, kendala di aplikasi. Kalau kita tahu bersama di sini ada 2 aplikasi, Picare dengan Peduli Lindungi dari Kominfo dan BUMN ya. Kalau yang Picare, Primary Care, bagian dari satu data vaksinasi, ini saya lihat di daerah di mana puskesmas yang ditunjuk untuk memberikan vaksin kepada masyarakat banyak sekali. Dari aplikasi mereka tidak siap. Ini yang saya lihat langsung ya. Kemudian ada aplikasi, internetnya tidak ada. Ini seperti apa dari Kementerian Kesehatan yang memang leading sektor? Bisa juga dengan Pak Doni yang memang juga penanganan urusan ada keterkaitan penanganan COVID tentunya. Kemudian kita bicara tenaga vaksinatornya. Tenaga vaksinator, kalau di sini disampaikan ada sekitar 400.000 yang sudah ready, yang siap. Tapi kok di bawah bisa tumpukan ketika kita beri vaksin, kita menyuntikkan, banyak tumpukan-tumpukan. Di mana ini tenaga vaksinator yang dibilang 400.000? Ini kan dari kami menjadi perhatian. Ada di mana mereka semua? Kenapa harus terjadi penumpukan seperti itu? Kalau memang mereka banyak, harusnya mereka dilibatkan. Ya, kemarin saya dengan Pak Menteri ke Sulawesi Utara. Dari laporan khusus dari rumah sakit yang vertikal saja, di situ ada 400 orang tenaga vaksinatornya Pak Menteri. Tapi yang di lapangan itu satu titik itu cuma 40 yang dilibatkan. Terus yang 260 sekiannya ada di mana? Kenapa sampai menumpuk? Jadi saya melihat langsung, saya jalan, nah ini hasilnya rapat ini saya harus sampaikan hal-hal seperti ini. Kemudian kesiapan vaksin itu sendiri, ketersediaannya seperti apa? Kalau misalkan memang dari data dari vaksin yang datang ke negara kita ini terbatas, kan bukannya baiknya kita lihat di mana, kan tadi sudah digambarkan oleh
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID, digambarkan mana daerah risiko tinggi dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak full dulu ke sana? Supaya betul-betul apa yang disampaikan oleh teman-teman, herd immunity-nya ini memang terbentuk maksimal di tempat-tempat tertentu yang dimaksud. Kemudian pendataannya, lagi-lagi masalah pendataannya, di bawah pun masih bingung. Tadi disampaikan oleh Ibu Kurniasih bahwa ada yang sudah divaksin malah meninggal. Nah, ini meninggalnya karena apa? Ini harus dijelaskan. Apakah karena komorbid itu? Kan ada batasan yang bisa divaksin. Karena ini menyangkut data lagi. Apa karena apa? Ini perlu dijelaskan Pak Menteri yang sebagai Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya. Jadi ada 5 ini yang perlu kita sampaikan menyangkut kendala-kendala yang ada di lapangan. Kemudian bicara lagi masalah tracernya ini. Di sini ada disampaikan bahwa ada 22.300 dari Kodim, kemudian ada 13.954 dari Kodam. Lab yang tersedia ada 685 lab yang lab rujukan ya, lab rujukan nasional. Dengan dibantu dengan yang memang sudah tenaga yang ada di Nakes itu sendiri, ditambah dari Kodim, Kodam dan lain sebagainya. Tadi ada pertanyaan lagi bahwa kok ini apa penyebabnya sampai selalu terlambat. Kalau bicara untuk swab antigen atau apalah itu, ketika ada masyarakat ke rumah sakit, dia belum diladenin karena butuh juga apa itu kalau dari awal itu dicek dulu apakah dia kena ada terpapar COVID atau tidak. Nah, ada rumah sakit yang memang harus PCR. Nah, ini berapa lama baru ditanganin? Kalau PCR-nya seperti apa yang disampaikan tadi, 2 hari, 3 hari baru ada. Kalau memang berbayar itu 1 hari selesai. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Kita senang melihat perkembangan-perkembangan yang disampaikan di kertas ini, materi ini. Tapi tentunya kita lebih senang yang apa adanya dibandingkan yang di kertas bagus banget, tapi di lapangan tidak sesuai apa yang disajikan. Ini yang penting bagi kami, Bapak Ibu yang terhormat, untuk menjadi perhatian. Kalau dari BPOM, apa yang sudah di materi di sini menjadi catatan untuk dari data khasiat keamanan vaksin COVID, dari data uji prekliniknya, data uji kliniknya. Pertanyaan saya, apakah proses ini sudah dilaksanakan terkait vaksin AstraZeneca yang sudah masuk 1,1 juta di Indonesia, yang dari harusnya 1,3. Ini pertanyaan saya untuk BPOM, dari apa yang sudah disajikan. Kemudian menyangkut lagi vaksin itu sendiri, bahwa sponsor harus bertanggung jawab terhadap quality assurance-nya. Kemudian untuk memastikan uji klinik dilakukan dan datanya dihasilkan, dokumentasinya dan dilaporkan, harus sesuai dengan protokol GCP dan persyaratan. Ada yang tidak untuk kerahasiaan subjek uji klinik, silakan. Tapi ada juga yang tentunya Komisi 9 juga harus mengetahui proses-proses itu. Karena apa yang sudah terjadi di beberapa negara yang melalui media yang sudah diberitakan, jangan sampai terjadi di Indonesia. Apalagi ini AstraZeneca, ada yang dari SK Bio Korea dan satu lagi yang sementara yang dari Jerman. Jadi mungkin ini boleh menjadi perhatian, dan ini tentunya perlu penjelasan berapa banyak sih sebetulnya dari AstraZeneca ini yang by Bio Korea atau yang dari Jerman. Kemudian untuk kesiapan produksi vaksin masih di BPOM COVID-19. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh Daulay. Materi yang disajikan di Komisi 9 berbeda-beda dari
perusahaannya. Sekarang lagi ada lagi ini. Pertanyaan yang untuk poin nomor 3, jadi yang untuk calon industri vaksin. PT J Bio, proses pembangunan ini sudah mulai. Pertanyaannya, ini vaksin apa dengan PT tersebut? Ini perlu dijelaskan. Kemudian, apakah ini seperti poin yang pertama dari PT Sanbe Pharma itu? Atau memang ini memang harus produksi vaksin yang untuk poin 3? Ini juga kami minta penjelasan juga dari Menteri Kesehatan sebagai leading sektornya, menyangkut apa yang sudah disajikan oleh BPOM. Kemudian, saya harus lihat lagi untuk penyampaian dari Bio Farma. Di sini sudah disampaikan oleh Bio Farma bahwa untuk melayani vaksinasi gotong royong, di sini sudah ada 800 Fasiankes di luar milik pemerintah. Ini sampai sudah siap begini, ini luar biasa sekali. Tapi Pak Menteri sih belum sampaikan kepada kami. Kami cuma mendengarnya selalu melalui pemberitaan ini. Padahal setiap kali kami duduk di sini, kami suka tanyakan lengkap, bahkan apa yang akan dilakukan dan bagaimana, lengkap kami tanyakan. Tapi selalu seperti ini. Ini perlu dijelaskan juga oleh Pak Menteri, karena kami belum disampaikan. Sementara Bio Farma sudah seperti ini. Ini kan pasti kan sudah duduk bersama ya untuk bicarakan. Tidak mungkin ini Bio Farma bisa bikin materi seperti ini. Ini pelaksanaan, sampai pelaksanaannya sudah sangat jelas seperti apa ini pelaksanaannya. Tapi kami belum disampaikan. Kemudian dari sebentar, bicara masalah tes. Bicara lagi masalah tes, ini masih masuk di sini. Tadi kalau saya sudah bilang penyebabnya masalah tes itu, apakah kalau sampai PCR itu, apakah reagennya atau apa yang nggak ada, ini juga perlu disampaikan, perlu terbuka kepada kami. Karena ini menyangkut pasien yang memang harus segera ditangani, kemudian keterlambatan, bahkan tidak sedikit yang meninggal cuma gara-gara PCR. Sebentar lagi. Target ini sudah, target dan supply vaksin. Sistem informasi satu data vaksinasi COVID tadi. Ini saya sudah tanyakan di awal. Kemudian dari laporan vaksin gotong royong. Dari Kadin sendiri. Kalau di sini untuk yang disampaikan bahwa ada 11.542 perusahaan yang sudah mendaftar dengan jumlah sekitar 7.403.000. Sementara vaksin yang sudah disiapkan untuk vaksin gotong royong di sini memang sudah ada 20 ribu sekian, apa yang disampaikan oleh Bio Farma tadi, ya. Jadi melebihi, kalaupun masih ada yang untuk mendaftarkan pegawai atau apalah itu, masih ada sekitar 13 juta. Masih ada sekitar 13 juta untuk vaksin gotong royong. Apa yang disampaikan Pak Rosan di sini cuma sekitar 7 juta. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta Wijaya menyangkut perusahaan dengan penanganan COVID, luar biasa Bu Sinta. Kalau ini bisa dilakukan oleh semua perusahaan yang ada, ini luar biasa. Pertanyaannya, sampai di mana kontrol itu dari Apindo? Seperti apa? Apakah yang disampaikan ini sudah betul-betul dilaksanakan di bawah atau seperti apa? Mohon penjelasan. Saya kira itu tambahan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya.